Oke semuanya, sahabat Inspektor Muda Indonesia, dimanapun berada, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fitri Sakti, di channel Inspektor Muda Indonesia. Saya ingin mengatakan turut berduka cita atas terjadinya kecelakaan yang menimpa siswa-siswi SMK yang ada di Depok, yang mana mereka ingin mengadakan sebuah perjalanan untuk para wisata, untuk liburan, sekaligus perpisahan, tapi mereka malah terjadi kepada mereka sebuah kecelakaan yang menyebabkan di antara mereka ada yang meninggal, kalau tidak salah sampai 11 orang, semoga tidak ada tambahan lagi, dan belasan yang luka-luka. Di sini saya ingin mencari sebuah informasi teman-teman sekalian, barangkali ini nanti menjadi informasi kepada siapapun. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan bis ini oleng, kemudian bisa terjungkir, ya, bisa terbalik, kemudian bisa oleng, kemudian bisa terjadi kecelakaan. Pasti ada penyebabnya. Memang ini ketika sudah terjadi seperti ini, biar tidak panjang kita kembalikan ini sebuah musibah, ini sebuah kecelakaan. Tapi lagi-lagi kita juga harus mencari secara manusiawi apa yang sebenarnya terjadi, biar ini menjadi pelajaran kepada sekolah-sekolah yang mengadakan para wisata atau misalkan kunjungan industri atau study tour dan lain sebagainya, biar lebih hati-hati dan kita bisa minimalisir kejadian-kejadian lain seperti ini. Baik teman-teman sekalian, di sini saya lansir dari sebuah media online, ya, yang pastinya media kredibel. Saya lansir dari detik.com terkait kronologi kecelakaan yang menimpa teman-teman SMK, teman-teman siswa-siswi SMK yang ada di Depok. Kronologi lengkap kecelakaan maut bus para wisata SMK Depok di Subang. Kabar duka datang dari rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang jalan-jalan dalam rangka perpisahan sekolah. Bis yang mereka naiki mengalami kecelakaan maut dan menewaskan sejumlah pelajar. Jadi semoga yang meninggal diterima amalnya dan diberikan tempat yang mulia di sisinya, dan yang luka-luka dan yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kampung Desa Pualasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang pada tanggal 11 Mei 2024. Kecelakaan maut itu melibatkan 5 kendaraan, yaitu bis Trans Putra Fajar, kemudian mobil Daihatsu Veroza, dan 3 motor. Bagaimana kronologinya? Nah, ini kronologinya. Kecelakaan maut ini berawal bis yang oleng di tengah jalan. Jadi bis ini di jalan ini sudah oleng, ya. Kendaraan bis Transputra Fajar AD 7524 datang dari arah selatan menuju utara pada saat melaju pada jalan yang menurun. Oleng ke kanan kemudian nabrak kendaraan Veroza dari arah yang berlawanan. Nah, jadi kronologinya tuh gini teman-teman sekalian. Jadi bis ini datang dari arah selatan menuju utara dengan jalan yang kondisi menurun, ya. Dan di jalan itu, pada kondisi itu mobil atau bis ini sedang oleng, ya, kemudian menabrak mobil Veroza. Kemudian setelah menabrak itu dia terjadi kecelakaan di situ sampai dia menabrak motor yang sedang diparkir. Jadi motor yang ditabrak itu sedang diparkir, ya. Kalau diparkir berarti tidak ada orangnya, seperti itu. Kemudian bis ini baru berhenti setelah menabrak tiang di depan masjid. Nah, jadi itu kronologinya teman-teman sekalian. Julius mengatakan usai bis oleng dan menabrak mobil, kendaraan itu lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor yang parkir di bahu jalan. Nah, jadi setelah bis ini oleng, akhirnya bis ini terguling dan menabrak motor yang diparkir. Kemudian dari kecelakaan itu 11 orang meninggal dan belasan juga luka-luka. Sedangkan sopirnya sedang luka berat dan sedang mendapatkan perawatan medis. Lantas apa penyebabnya bis itu oleng? Nah, mungkin, ya, penyebabnya tidak lain. Yang pertama, ternyata teman sekalian, bis ini sudah tidak berizin. Nah, ini pelajaran buat kita semua, teman-teman semua yang ingin mengadakan study tour atau kunjungan industri yang melibatkan siswa banyak, atau misalkan liburan, atau misalkan perpisahan dan sebagainya. Pastikan lagi travel yang kita gunakan, bis yang kita gunakan itu izinnya sedang beroperasi, izinnya tidak kadaluarsa. Paling tidak kita bisa meminimalisir lah usaha kita untuk meminimalisir sebuah
kecelakaan. Nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan, ya itu memang sudah suratan takdir, tapi kita setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik. Seperti yang terjadi pada bis ini, ternyata bis ini sudah tidak berizin, di mana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga membuka suara terkait kecelakaan maut ini. Mereka mengatakan status uji layak bus ini setelah kadaluarsa sejak akhir 2023, sehingga ini akan dijadikan alasan bis ini bisa oleng karena memang uji kelayakan, status uji kelayakannya layak untuk beroperasi itu sudah tidak diperpanjang atau tidak dilakukan uji coba kembali karena sudah berakhir pada 6 Desember 2023. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan kasus kecelakaan bis Transputra Fajar yang menabrak kendaraan hingga terguling di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Pihak pengelola bus akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Jadi seperti itu teman sekalian. Jadi saya rangkum lagi. Yang pertama, bis ini kecelakaan, kronologinya dia berada di sebuah jalanan yang menurun, kemudian di situ dia oleng, kemudian nabrak Verosa. Nah, setelah nabrak mobil Verosa ini, mobil ini terguling dan terus melaju sampai menabrak 3 motor, baru berhenti ketika sudah menabrak tiang. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ini bisa dijadikan alasan kenapa mobil bis ini oleng. Pertama, karena uji kelayakannya sudah tidak diperpanjang atau kadaluarsa di tahun 2023, sehingga ini dijadikan pelajaran untuk kita semuanya, harus hati-hati. Uji kelayakan kendaraan kita harus terus dipantau, harus terus diperpanjang, terutama kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk orang banyak, sehingga hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi dan kita bisa minimalisir kejadian-kejadian yang akan terjadi seperti ini. Semoga tidak ada tambahan korban, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah atau ujian ini. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.